Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pertama-tama saya ingin memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, eh, agar kita diberi kesehatan bisa berkumpul kembali ke acara ini lagi. Saya lihat acara ini luar biasa sekali nih Bang. Asli. Benar. Saya sering ikut webinar, diundang kampus-kampus, tapi saya baru pernah melihat kita generasi Z atau generasi centennial itu berani mengambil semua unsur atau berbagai narasumber dari setiap bidang. Ini tepuk tangan dulu dong, ini luar biasa nih, asli. Termasuk saya di sini terima kasih kepada panitia semua telah mengundang saya berbicara tentang entrepreneur. Kita kalau bicara entrepreneur ini sebenarnya kalau saya bisa dibilang saya adalah suatu owner di salah satu kafe di daerah Kemang, di lantai 3 di atas Dragon Flames, itu namanya Apple Might, yang sekarang kalau lagi booming katanya, itu biasa dipakai oleh anak-anak TikTok. Di sini ada yang suka main TikTok nih, lihat-lihat nih. Iya, banyak yang suka main TikTok, jadi kita viral di situ. Jadi selain saya pengen bercerita dulu latar belakang saya. Nama lengkap saya Abdul Qadir Uswanas, tapi saya lebih sering dipanggil Didi Uswanas. Saya lahir besar dan di Jayapura, Papua, Indonesia Timur. Saya lahir pada tahun 16 Juli 99. Edukasi saya SMP di Fakfak, Papua Barat. Ada suatu kota kecil lah di Papua. Dan saya 2014 saya memutuskan untuk saya keluar mencari teman dan pengalaman baru. Saya bersekolah di SMA di Warna Bogor. Dan sampai sekarang lulus, habis itu saya kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini ada mantan ketua BEM UI juga nih, luar biasa nih. Saya nggak pernah membayangkan saya bisa bicara satu panggung sama mantan ketua BEM. Keren, luar biasa. Di sini experience saya merupakan CEO dari PT Bersama Indonesia, Damar Bersama Indonesia, yang bergerak di bidang properti real estate. Dan saya juga sebagai CEO dari PT Bersatu Papua Sejahtera yang berada di Papua, bergerak di bidang konstruksi dan supplier bahan pokok di daerah-daerah Papua. Kenapa saya pengen berbuat suatu perusahaan di Papua? Karena saya melihat masyarakat Papua itu mereka sangat membutuhkan apa bahan-bahan pokok yang lebih murah dan lebih baik dikonsumsi di masyarakat. Itu niat saya. Dan yang terakhir, saya adalah merupakan owner Apple Might Cafe. Sebenarnya saya membuat Apple Might Cafe ini Bang, kalau pengen tahu Bang, saya membuat Apple Might ini karena hobi, bisnis karena hobi. Hobi saya nongkrong, jadi saya buat kafe untuk anak-anak UI. Kalau Bang Manik tahu, UI kan kita punya tingkat ambisius untuk belajar kan tinggi. Makanya saya membuat kafe 24 jam yang bisa memfasilitasi mahasiswa UI untuk belajar sampai pagi biar ujian jam 8. Itu sebenarnya. Dan saya sempat menjadi ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi Universitas Indonesia, dan kebetulan saya sudah demisioner tahun ini. Itu personal info, habis itu email dan nomor bisa dibaca. Saya pengen, kalau kita berbicara tentang Gen Z, untuk masalah UMKM atau entrepreneur, saya sewaktu menjadi ketua umum HIPMI di UI, ini mungkin sekedar info untuk Bang Manik sebagai ketua BEM, saya waktu menjadi ketua umum di UI, saya sempat membuat random ini, menanya-nanyakan ke semua fakultas dengan tim saya di HIPMI, saya tanya, kenapa mahasiswa UI ditanya mau jadi pengusaha, tidak ada yang mau Bang. Semua ini fakta, di UI mereka lulus
hanya pengen menjadi pegawai negeri, kalau enggak pegawai BUMN, kalau enggak karyawan. Saya bingung Bang. Wah saya bilang ini berarti tugas saya berat ini nanti nih. Menjadi ketua umum. Akhirnya semenjak saya merapikan struktur di HIPMI, saya mulai rangkul lah Gen Z yang berada ini. Mulai rangkul, saya berjalan 1 tahun, saya memberi masukan, banyak mahasiswa yang bilang, Bang, ini kita masuk HIPMI ini, kita tidak ada usaha Bang. Saya bilang, bro, tidak ada namanya bisnis yang selalu langsung besar. Bisnis itu kita harus dari bawah, naik, turun, naik, turun. Apalagi pandemi sekarang, COVID. Aduh, COVID sekarang untuk sektor F&B, Apolmite, kita tidak berdiri, kita tidak jatuh, kita lagi merangkak nih sekarang. Berat. Setiap malam kita kena pressure dari PSBB dan yang lain-lain. Dan mungkin terakhir saya pengen menyampaikan aja motivasi sedikit untuk Gen Z. Harapan saya ke depan untuk Gen Z, ini adalah waktunya kita. Ini adalah waktunya kita untuk menunjukkan kapasitas diri kita. Tidak ada yang tidak mungkin di setiap anak-anak muda. Ayo kita rebut bola emas ini, ayo kita rebut 2024. Kita pasti akan menjadi konglomerat selanjutnya yang berada di Indonesia. Ya, mungkin segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.